Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sundari dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan membacakan karya ilmiah yang berjudul Kronologi Terjadinya Krisis Ekonomi Indonesia dan Dampak yang Terjadi Krisis Ekonomi adalah kondisi penurunan atau kekacauan yang dialami oleh suatu negara dan mengakibatkan dalam berbagai dampak dalam berbagai sektor. Biasanya krisis ekonomi kaitkan dengan kondisi keuangan dan perekonomian suatu negara. Krisis ekonomi Indonesia didahului dengan terjadinya krisis yang melanda Asia Tenggara sejak tahun 1996. Lebih lengkap penjelasan mengenai kronologi terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dan dampaknya dipaparkan dalam buku berjudul Intelijen Ekonomi yang ditulis oleh Subijanto Siswosoemarto 2013-256 yang menyebutkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang didahului krisis moneter di Asia Tenggara, memberikan dampak pada kerusakan sendi-sendi perekonomian negara yang telah dibangun selama PJP, perencanaan jangka panjang 1 dan awal PJP 2. Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia juga sebagian negara-negara di ASEAN adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Sejak tahun 1996, negara-negara di Asia mengalami krisis moneter. Salah satunya adalah Indonesia. Krisis moneter adalah memburuknya keadaan keuangan suatu negara yang berhubungan dengan mata uang. Namun begitu, krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 ini diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Krisis ekonomi tersebut terus berlanjut hingga tahun 1998 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih hebat. Krisis ekonomi di Indonesia ditandai dengan beberapa hal, antara lain maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang terjadi dalam berbagai sektor, melemahnya nilai tukar rupiah, utang luar negeri yang terus membengkak, meningkatnya laju inflasi dalam negara, tidak adanya perkembangan ekonomi dalam negara. Pertama, pemulihan permintaan domestik. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih disokong oleh konsumsi rumah tangga. Meski memang saat ini ekspor sedang gemilang, tetapi Sunarsip menilai kalau Indonesia bergantung pada ekspor, maka ini akan sangat rapuh. Apalagi kalau masih mengandalkan komoditas yang fluktuasi harganya sangat tinggi. Pulihnya konsumsi rumah tangga ini juga berkaitan dengan beberapa lapangan usaha yang bahkan memiliki efek multiplier besar, seperti real estate, industri pengolahan, sektor pariwisata, bahkan sektor pertanian. Kedua, meningkatkan respon dunia usaha terhadap kebijakan dan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh otoritas. Sunarsip menilai saat ini korporasi masih minim dalam memanfaatkan stimulus yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, namun ia bisa maklum karena saat ini dunia usaha masih berjuang untuk pulih dari COVID-19. Ketiga, perbaikan belanja pemerintah, terutama program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digadang mampu menjadi pijakan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.